Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqil Saifullah dengan materi yang lain, yakni melanjutkan materi yang kemarin di bukunya H. Douglas Brown, Language Learning Assessment Principle and Classroom, di halaman 121 ya. Di sini melanjutkan di chapter 6 Assessing Listening terkait caranya membuat mengassess, memberikan tes kepada mahasiswa atau siswa kita terkait listening, bagaimana caranya. Itu dijelaskan di sini. Sekarang kita fokus ke micro and macro skill of listening. Sangat mudah ya. Micro and macro skill ini adalah hal-hal yang mempengaruhi ketika berdampak, apa saja yang berdampak ketika mau kita assessing listening. Ini dibagi dua macam, mikro yang kecil, makro yang besar. Micro skill ini di sini saya bacakan ada 11. Yang pertama, discrimination among the distinctive sound of English. Jadi ada diskriminasi dalam sound of English itu. Ada hal yang karena diskriminasi ya, berbeda dengan kita bahasa Indonesia. Kita kalau menyebutkan A ya memang A, tapi kalau dari bahasa Inggris itu E. Ada sampai ada yang macam-macam ya. Ada yang diskriminasi seperti ini menjadi kendala yang utama ketika kita mendengarkan listening. Bahkan ada kata-kata yang katanya sama tapi katanya berbeda. Katanya itu ejaannya itu soundnya sama tapi maknanya berbeda. Nah, ini menjadi diskriminasi dalam English for Foreign Language seperti di dalam bahasa Indonesia ini untuk mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak di Indonesia ya. Nomor 1 itu maksudnya seperti itu. Nomor 2, retain chunks of language of different lengths in short term memory. Jadi begini, di dalam listening itu kita itu dihindarkan chunk language ya. Chunk itu maksudnya itu memperpanjang bertele-tele. Ada dua kata yang istilahnya itu sama tapi kita memanjang-manjangkan itu untuk memperjelas, maksudnya seperti itu dalam listening loh ya ini. Tetapi justru itu akan mempengaruhi panjang seperti itu mempengaruhi short term memorinya anak-anak, karena dia masih anak-anak, kita sudah besar. Short termnya anak-anak, short term memorinya anak itu lebih sulit. Tapi ketika short term itu sudah anak-anak diulang-ulang sudah bagus, masuk ke working memory dan masuk ke nanti akhirnya diproses di working memory ya, akhirnya masuk ke long term memory, tidak akan bisa hilang. Itu bedanya anak-anak. Kalau kita kan cepat mudah hafal, mudah paham tapi cepat lupa. Nah, itu bedanya sama anak-anak dan orang dewasa seperti itu. Jadi hindarkan chunk of language ya, bertele-tele lah. Nomor 3 ya di sini, recognize English stress patterns. Nah, untuk mengetahui ini pertanyaan, ini itu statement, pernyataan ataupun intonasi yang ingin penasaran ataupun apa istilahnya itu bertanya. Ketika orang itu dalam bingung itu perlu sekali intonasi yang jelas. Kita tidak boleh membuat soal listening itu flat ya. Orang akan salah persepsi ketika menjawab soal listening kita. Number 4, recognize reduced form of word. Ketika kita mereduce, mengurangi sebuah makanya di sini ketika listening itu tidak ada kata-kata yang di-reduce, harus komplit SPOK. Biar apa? Ketika kita mendengarkan itu dengan membaca tidak sama ya. Imajinasinya seorang anak juga pun tidak sama dalam memahami sebuah kata-kata tersebut. Jadi hal ini perlu di nomor 4 ini sangat penting bagi kita untuk tidak mereduce kata-kata yang harusnya ada di SPOK itu. Nomor 5, percepat, distinguish word boundaries, recognize core of word. Nah, di sini ketika ada kata-kata misalkan this
encouragement. Nah, misalkan begitu. Kita harus tahu core of words-nya. Dan jangan sekali-kali mengambigukan. Seperti itu. This encourage, saudara dia ada an. Nah, untuk mengajarkan anak-anak dalam soal mengerjakan soal yang memiliki imbuhan awal dan akhiran di sini, kita harus mengerti core, root kata, dasar kata. Makanya penting sekali di sini ya, dari SMP, SMA dan perkuliahan ini anak-anak itu diajarkan yang bagus root katanya. Kalau root katanya bagus, pondasinya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Oke. Nomor 6, proses speech of at different rates of delivery. Speednya dalam bercakap-cakap itu harus tahu, karena di sini itu IFL, jadi jangan terlalu cepat. Nomor 7, proses speech containing pause, error, correction, and other. Lah di sini terkait speak containing pause, berhenti, terus error, salah. Ini harus kita perhatikan benar, karena ini performance ketika berbicara, bercakap-cakap ini penting sekali dalam pembuatan listening. Grammatical juga nomor 8. Sentence continuous and distinct between major and minor constituents. Ya, terkait sentence tidak coherence, tidak loncat-loncat antara percakapan satu dengan percakapan lain, kalau tidak boleh. Nomor 10, recognize the particular meaning may be expressed different grammatical form. Lah untuk grammatical forms itu kita harus memiliki diksi yang bagus untuk biar maknanya itu sesuai dengan konteks. Nomor 11 terakhir dalam mikro ya, recognize cohesive device in spoken discourse. Maksudnya device di sini itu alat untuk kita merekam, itu harus bagus juga diperhatikan. Nah, itu ya. Macro skill ada 12 sampai 17. Ini hal-hal yang besar ya. Yang perlu diperhatikan. Recognize the communicative function of utterance according to the situation, principle, and goals. Maksudnya apa? Nah, misalkan kita percakapannya ini di dalam library ya. Dubbing di sini perlu sekali dikarenakan apa? Di library tidak ada suara motor lalu lalang. Nah, ini namanya macro skill. Kita harus menciptakan suasana hening di dalam percakapan kita, dan mungkin flip buku, kita bolak-balik buku untuk menciptakan suasana yang seolah-olah itu di sana itu library. Begitu, itu namanya macro skill ya. Yang tidak berhubungan tapi ini skala besar, situasi ya. Inverse situation principle goals using real world knowledge. Tidak boleh kita itu secara spesifik, misalkan ya di Indonesia suasananya mungkin orang-orangnya itu riuh gitu ya, ketika kita di public transportation misalkan riuh terus berdesakan. Kita harus menciptakan suasana yang real world knowledge, pengetahuan umum di dunia ini ya. Kita harus ciptakan secara senetral mungkin lah, yang bisa dipahami seluruh negara, yang tidak spesifik di negara kita. Nomor 14, form events, ideas and so on, describe, predict outcomes, infer links and connection between event. Nah, maksudnya begini, ketika informasi itu kita masukkan ke anak-anak, khususnya di yang nomor 3 ya, yang tadi kan ada selektif ya, itu kan monolog. Nah, monolog ini kan kita biasanya itu kan memberikan information, ideas, event. Di sini kita itu harus memiliki supporting information yang bagus, data yang bagus lah. Untuk apa sih ini Pak? Untuk ya istilahnya itu apa ya, mengeneralisasi sebuah kalimat itu biar bisa dipahami orang yang tidak punya pengetahuan sekaligus tentang itu. Kita harus secara spesifik memberikan pengetahuan kepada pendengar yang akan melakukan tes listening ini. Bahkan dia itu tidak memiliki pengetahuan, dia bisa mengerjakan soal itu dengan spesifikasi yang kita berikan ya. Oke. Nomor 15 sekarang.
Distinguish between literal and implied meanings, ya, yang makna yang langsung sama yang tidak langsung. Kita harus memiliki perhatian khusus di situ. Use facial, kinesthetic, body language and other nonverbal clues to decipher meanings. Ya, untuk memberikan logat yang lebih jelas, kita harus juga untuk biar real juga ya, percakapan kita juga kita harus memiliki body language yang bagus, non verbal clues untuk memberi, misalkan tepuk tangan untuk applause, kita juga harus memberikan tepuk tangan, terus senyum. Bagaimana kita mengetahui facial expression kalau kita tidak menjelaskan senyum itu? Jadi diverbalkan begitu ya. Oke, non verbal yang diverbalkan. 17. Develop and use battery of listening strategies such as detecting keywords, guessing the meaning of it from context, appealing for help, and signaling comprehension of lack thereof. Battery of listening strategies di sini itu maksudnya itu kita ketika memberikan soal ke anak-anak, kita juga harus memberikan strateginya. Jadi ada problem juga ada solusinya. Biar apa? Dan ini juga jadikan blueprint, jadikan paten. Untuk apa? Biar kita itu memiliki teknik yang sama dengan soal yang berbeda. Jadi anak-anak bisa mudah untuk memahami itu meskipun soalnya berbeda-beda. Tapi itu pattern ya. Pakam juga nggak berubah-berubah cara itu. Nah, itu dari saya. Sudah beberapa menit ini ya, 11 menit, sangat panjang sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya hari ini. See you next.